Hai, selamat datang di Creative Planner. Creative Planner Podcast. Jadi podcast ini adalah garapan dari Dinas Pariwisata yang bekerja sama dengan Dinas Koperasi, terus melibatkan anak-anak muda yang ada di Kota Kertanegara. Kenapa namanya Creative Planner? Ini agak sulit sih sebenarnya menyebutkannya. Creative Planner. Nah, jadi Creative Planner ini adalah kegiatan podcast yang mengundang anak-anak muda, terutama yang tanda kutip ya. Maksudnya apa ya, tanda kutip, bukan sesuatu negatif sih, cuman mengundang anak-anak muda, pengusaha muda yang bergerak di dunia usaha, tapi juga menggunakan sisi kreatif sebagai penunjang untuk jenis usahanya. Dan hari ini spesial karena saya tidak sendirian, karena saya sudah kedatangan teteng. Nah, ini dia. Ayo lihat kemana kameranya, di situ ya. Ada di situ, ada di sana. Enggak, ada di sini ya. Jadi kita sapa-sapa dulu ya kepada rekan-rekan kreatif planner, dan saya nggak sendirian. Jadi saya mengundang, kita hari ini kedatangan satu orang kreatif planner, tapi saya juga akan ditemani oleh co-host kita yang tercinta, ada Mbak ya. Iya. Mbak. Ada Regina di sini yang menemani kita. Ya, halo. Ya, halo sebelah sana. Nah, selamat datang di sini di Creative Planner Podcast. Dika. Lupa namanya. Sorry. Ya, oke. Ayo Dika. Saya hampir panggil Dwiki, Mas. Iya, Dika. Jadi Dika ini adalah seorang pengusaha muda ya. Bisa dibilang itu nggak sih? Bisa ya, dibilang itu. Seorang pengusaha muda di Kota Kertanegara, dan saat ini sedang membuka usaha ya. Membuka usaha di Kota Tegarong. Nah, jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Dika, sama Regina tentunya juga akan ngebantuin kita untuk ngobrol-ngobrol. Tapi mungkin teman-teman belum tahu nih sebenarnya usaha Dika ini apa ya. Dik, boleh jelasin nggak usaha kamu apa sih? Jadi usaha yang lagi aku jalanin ini sekarang ada sinisitu.co. Sinisitu.co. Jadi itu apa tuh? Jadi itu kita jualan kopi sih. Cuman sekarang alhamdulillah udah punya 2 cabang. Jadi ada yang di Taman Titik Nol Tenggarong di sini. Sama sekarang udah ada kopi shopnya di Jalan Danau Semayang. Oh, jadi ada apa? Udah ada 2. Udah ada 2 channel, dua cabang. Yang pertama itu di Titik Nol. Di Taman Titik Nol. Terus yang kedua di Jalan Danau Semayang. Oh iya. Nah, kita ke Regina dulu. Regina, kamu boleh nanya apa aja di sini. Kita nyantai banget ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol sama Dika. Dik, kamu kan umur berapa nih, Dik, sekarang? Umur sekarang 19. Umur 19. Iya. Regina umur berapa, Regina? Saya 18. 18 tahun. Iya, 18 Berarti tahun. kamu lebih muda 1 tahun ya dari dia. Udah buka usaha. Iya, udah. Itu kamu kuliah? Kamu kuliah nggak? Kuliah, cuman hancur kuliah, Bang. Hancur kuliah. Nggak apa-apa, nggak. Kuliah itu tidak harus diselesaikan saat ini juga. Iya kan. Iya. Kalau Regina kuliah di mana, Regina? Di ISBI. Di ISBI ya. Iya, tapi kita bagian Kaltimnya. Oh, sorry, ISBI yang ada di Kaltim. Nah, kalau Regina kuliah, Dika pernah kuliah. Pernah kuliah terus hancur. Oh, hancur. Tapi ini disclaimer. Bukan hancur, maksud saya kayak nanti aja deh, kan nanti juga bisa gitu. Nah, soalnya kalau susah nggak sih? Soalnya kalau tabrakan ngurusin kedai sama kuliah, kita agak susah nggak? Susah banget, Bang. Jadi harus ada salah satu yang dikorbanin. Susahnya di mana? Susahnya di mana ya? Kayak nggak nampung kayak pikiran, Bang. Fokus kita untuk kuliah, fokus kita untuk bisnis jadi kebagi. Oh, makanya susah Regina nggak punya usaha. Tapi kalau kerja sih pernah, cuman kalau buka usaha waktu di kampung aja sih, masih sekolah. Oh, jadi buka usaha pernah? Usahanya tuh yang kayak aksesoris. Oh, aku pikir ngerjakan PR teman. Oh, enggak. Oh, tapi pernah bikin usaha juga? Iya. Itu SMP, SMA? SMA. Oh, SMA sudah bikin gitu, dijual? Iya, dijual. Ada yang beli? Ada. Karena di sana kan masih kampung, Kak. Ada yang mau beli? Ada. Dan itu banyak banget. Jadi setiap dia kamu bikin sesuai orderan atau gimana? Aku jual, belinya di sini. Nanti ya dijual lagi di kampung dengan harga yang berbeda. Kamu nggak bikin? Enggak. Oh, jadi kayak
apa ya? Calo. Bukan. Apa? Eh, Kayak iya, distribusi bukan. ya. Oh, bisnis distribusi. Jadi kamu beli di sini, terus kamu jual di sana. Iya. Dan itu kamu belinya, kamu yang datang ke sini. Kadang dari online shop atau enggak memang dari sininya pas datang ke sini. Tapi menguntungkan. Menguntungkan banget. Bisa membiayain sekolahmu. Enggak dong. Kebetulan sekolah saya gratis. Wih, tapi mau lu ya? Iya dong. Beda. Iya, saya mau bilang Kukar berjaya. Enggak. Oh jadi waktu itu akhirnya kamu punya cukup lah uang saku untuk merantau. Cukup Bukan. beli iPhone. Oh serius? Serius. Semenguntungkan itu? Iya. Kalau gitu saya nggak pindah dong ke sini ya. Aneh juga. Nah kita balik ke Dika nih, Dik. Udah berapa tahun berarti sini situ? Udah 1 tahun sekitar 1,5 tahun bulanan sih bang, 1,5 tahun lah. Nah, kan tadi kamu bilang kuliah sama pekerjaan agak sedikit Agak susah lah ya untuk ngatur waktunya sama manage berarti kan iya nge-manage manage ya. nge-manage waktu. Terus kenapa kamu berpikiran untuk berusaha? Nggak, waktu itu kamu kuliah karena kamu kuliah dulu baru usaha ya, bener? Jadi Gimana? awal tuh saya ini sih bang, kayak mungkin apa ya, mungkin udah passionnya mungkin berusaha. Jadi saya dulu tuh awal-awal berusaha saya buka sosker. Jadi Sosker saya tuh ya apa? sosker. Oh, Susket. Iya, oke. Jadi saya buka susker tuh kasut susker awal-awalnya tuh. Terus saya masuk kuliah kan sambil ngejalanin kasut susker tuh. Terus ini bang, kuliahnya tuh kayak apa? Ya? Kayak nggak keurus jadinya. Jadi saya baru semester 1 aja udah out aja gini. Oh. Terus mungkin nanti lanjut lagi. Oh. Jadi abis kasut susker tuh ya di situ lah awal-awal saya mencoba dunia perbisnisan nih bang. Tapi kamu memang buka itu untuk ini, untuk apa? Untuk ngebiayain kuliah. Enggak juga sih sebenarnya, kuliah tuh dorongan dari orang tua aja sih. Intinya kuliah nggak ada masalah. Nggak ada masalah sebenarnya. Kan soal kayak pembiayaan atau apa tuh nggak ada masalah. Nggak ada masalah, cuman yang masalah bagi waktunya aja yang susah. Tapi kayak apa ya aku bilangnya? Regina deh, umur muda juga kan? Ya seumuran lah ya, kalian seumuran kan? Kamu kepikiran nggak untuk buka usaha? Usaha sih belum ya, karena memang belum ada yang membantu lah. Kalau sendiri kan susah juga. Oh gitu. Enggak, kenapa? Ini sekarang gini nih, aku umur sekian nih, umur sekian, sekian. Nggak ada, maksudnya kayak usaha, ya gitu loh maksudnya. Satu, aku harus berani ngambil resiko kan? Iya. Kan harus ngambil resiko. Terus ditambah lagi kalian muda gitu kan? Kan usaha nih, ya contoh lah, contoh kayak misalnya aku buka usaha apapun lah, bengkel misalnya ya, kan berarti otomatis setiap hari aku harus buka kan, apalagi kayak masih muda kan kadang-kadang harus ngatur kayak anak muda pengennya nggak punya waktu luang banyak gitu loh. Nah kalau kamu kenapa kepikiran gitu Dik? Kalau aku tuh lebih ke sebelum dari SMA saya udah kerja sih bang. Jadi dari SMA kelas 2 tuh udah kerja di kafe-kafe gitu jadi barista. Terus kan seiring berjalannya waktu kan pengetahuan saya di bidang kopi kan semakin bertambah, semakin kayak kerja sama orang gitu-gitu. Kayak saya udah ngerasa stuck di dunia itu karena mungkin dunia saya terlalu ke arah ke situ mungkin ya. Ke Jadi, arah kopi, ke arah pekerjaan barista itu. Jadi saya tuh udah sampai yang kok ya kerja sama orang kok kayak gini-gini aja. Jadi saya tuh berpikir ada ide bikin oh, mungkin ada buka gini ya, terkonsep lah bang jadinya. Jadi kayak udah mulai konsep oh aku mau buka gini nih, gini. Cuman kendalanya masih ada ini. Pas ketemu celahnya baru langsung modal disikat, gimana bang. modal? Kalau modal awalnya ini sih bang, sebenarnya saya tuh buka sini situ tuh nggak sendirian. Oh
Berarti banyak ya. Enggak banyak, enggak banyak juga. Gimana sih? Gimana? Kayak saya tuh awal sini situ tuh itu saya dapat investor. Cuman yang punya ide, yang punya ide yang konsep segala macam itu saya. Jadi kayak saya ini ada misalnya contoh kayak 15 juta nih. Aku ada duit 15 juta. Kayak orang ke saya, ada teman bicara ke saya gitu nah. Aku punya dana nih Ya, sekian. sekian. Kira-kira diputarkan ke kopi bisa nggak gitu ya? Atau diputarkan Iya, dulu gimana? Jadi diapakan ya duit nih? Oh, dah sini apa Ya, kayak kupolakan aja. sini kupolakan aja, aku garapkan kayak Kamu gitu. nah. ngerti nggak gitu Ngerti kan? ngobrol bahasa putih gitu ya? Ya. Kayak jadi sini mending buat gini gini. Jadi langsung saya kayak ya sistemnya kayak investor gitu sih Bang. Cuman yang ngelola, yang ngatur, yang nge-manage semua Sampai sekarang. yang itu yang cabang pertama, terus yang cabang kedua kan hasil dari mungkin nabung jadi Buka lah itu yang kedua. buka yang kedua. Nah, Terus teman-teman mungkin harus tahu nih. Jadi sini Sini situ. sini situ yang pertama itu tempatnya di titik nol. Itu kayak semi angkringan sih ya. Iya, gimana semi ya? angkringan. Iya. Nah, yang kedua itu di Danau Semayang ya. Iya, Danau Danau Semayang Semayang. atau kalau orang Tenggarong itu bilangnya Kampung Jawa. Dan itu tuh bangunan permanen. Ya kan? Iya, bangunan permanen. Itu hasil dari Iya, hasil dari kan kita di sini situ tuh ada 4 orang Bang. Orang intinya tuh ada 4 orang. Jadi kayak yang ngepala itu saya sendiri. Jadi tapi intinya di Danau Semayang itu adalah hasil menabung. Iya, hasil menabung sama nggak cuman hasil menabung sih, cuman ada hasil kita ada tabungan pribadi masing-masing kan. Ya pokoknya intinya kasarnya hasil dari yang jual semi angkringan Iya, itu. iya. Akhirnya bisa itu. Iya. Itu kalian bangun sendiri. Iya, bangun sendiri, Bang. Wih, guys, tepuk tangan. Itu bangunnya nggak Regina nggak tahu. Jadi Regina ada tempat itu habis kecil ini. banget. Dia kayak habis nih. di depan kampus kalian. Di seberang kampus kalian kalau malam-malam bisa rame orangnya. Iya. Nah, jadi itu ada salah satunya yang jual di pinggiran itu jual kopi. Dari hasil itu berarti kan setahun sedikit aja setahun. Iya, lebih ya. setahun. Ya nggak sampai setahun, sekitar 9 bulanan lah. Hasil itu mereka tuh buka tempat itu semi permanen. Kalau kamu tahu kedai kopi yang pada umumnya yang sekarang ada kerikil-kerikilnya itu hasil dari mereka jualan di pinggir jalan itu. Jadi Keren banget. nah itu nggak sampai 1 tahun. Nggak Ya, sampai 1 tahun. putarannya berarti selama setahun Iya. itu kalian nabung kan. Nabung sama mungkin rezeki dari Tuhan sih, Bang. Iya. Karena kayak kan awal ide muncul jualan di pelabuhan tuh kan awalnya dulu Taman Titik Nol tuh kan belum jadi Bang. Iya. Belum jadi, masih kosong, masih sepi. Nah jadi waktu itu kami udah buat gerobak, terus masih bingung jualannya di mana. Jadi saya keliling Tenggarong setiap malam Bang. Oh. Kayak jualan di sini oke nih ya, jualan di sini oke nih ya. Terus ketemu di pelabuhan. Tapi itu belum Belum ada ada orang jualan sama sekali. plus belum ada teman yang mau ngobrol mau buka itu belum. Sudah. Udah. Gerobak udah jadi, Bang. Dari Jadi tinggal hasil jualan aja. obrolan itu terbuatlah gerobak itu. Iya. Oh gitu. Dan akhirnya sesudah jadi gerobaknya bingung mau jualan di mana. Ya, bingung mau jualan di mana. Akhirnya Yang paling dapatlah. strategisnya. Dapatlah titik nol Dapatlah itu. titik nol tuh. Jualan kurang lebih 1 tahun. Iya, kurang lebih 1 Berhasil tahun. lah dibuka yang ini. Iya, berhasil lah alhamdulillah. Tapi yang baru, yang Iya. bangunan permanen ini apa? Tetap melibatkan investor kah? Enggak. Atau memang murni tetap, kalian? tetap orangnya. Dari 4 orang itu. Dari 4 orang itu tetap. Oh, Berarti uang-uang dari kedai yang permanen itu masuknya ke kalian berempat. Iya, maksudnya di kami berempat, terus saya manage lagi untuk gaji-gaji. oh gitu. Orang. Tapi Karyawan di sana ada berapa ya? Kita kan yang di tempat baru kita ada berempat. Yang kerja kita ada berempat, terus yang karyawan kita yang ada di titik nol. Jadi nge-manage uangnya buat gaji. nah, terus nggak tersinggung investor yang di pertama. Enggak, investornya tuh kayak sahabat saya gitu nah Bang. Oh gitu. Jadi kayak teman plek gitu nah. Iya, Jadi iya. dia Kak, aku ada ini. Tapi kalian pas buka yang di Danau Semayang dia nggak ikut? ikut Bang. Oh berempat itu? Dia Iya, termasuk. Dia termasuk. Dika ngomong dong. Aku pikir gini loh. Aku pikir Bukan kayak investor yang kayak orang nggak kenal gitu Bang. oh alah.
Gimana sih kita sempat ini. Jadi intinya itu termasuk yang guys, jadi intinya ada investor itu salah satu dari 4 orang itu ya. Ikut gabung, bikin, akhirnya dia punya uang, ini diputarin apa? Bingung. Nah, akhirnya diputarlah uangnya untuk usaha kopi, gerobak-gerobakan, lalu kemudian ternyata hasilnya Angels modal udah balik nih. Kemarin itu kan ceritanya, modal udah balik, cuman kita nggak tahu apakah diputar lagi ke yang baru atau gimana. Bangunlah yang baru, belum sampai 9 bulan sudah mulai nyicil tempat yang baru, seperti itu kan. Nah akhirnya sekarang yang awalnya mungkin kalian kerjain sendiri sudah mulai bisa punya karyawan. Itu dia. Tapi kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi, tapi nanti aku juga mau tanya-tanya sama Regina juga. Regina nanti kalau mau nanya-nanya sama Dika boleh, sama aku juga boleh, tapi mungkin kita akan bahas jauh lebih luas tentang kreatif planner ini sesaat lagi. Jangan kemana-mana di sesi yang kedua. Oke, balik lagi di Creative Planner Podcast. Masih bersama saya Redo dulu. Kasih tepuk tangan dulu, guys. Itu dia yang saya suka. Itu dia yang saya suka dari teman-teman saya, jinak ya. Sebentar lagi kita akan suruh mereka untuk beratraksi. Ya, balik lagi tadi kita udah ngobrol masalah usaha dengan perkuliahan. Dika. Dengan Dika. Udah tadi ngobrol-ngobrol sama Dika, sama Regina tadi juga udah nanya-nanya, udah ngasih tahu ternyata Regina punya usaha ya, sempat ya. Cuman bangkrut ya. Nggak, cuman tidak dilanjutkan karena mungkin fokus kuliah ya. Fokus kuliah. Terus tadi Dika juga ngobrol awal usaha sebenarnya bukan kopi ya justru ya. Dari Shushcare. Terus akhirnya sempat kerja di beberapa kedai kopi juga. Terus akhirnya memutuskan untuk buka usaha. Nah, yang akan kita bahas sedikit adalah tadi katanya Dika ini punya usaha kopi, namanya Agak susah ya. Memang susah. Saya sering tertukar. Jadi sana sini apa sini situ. Sini situ. Wah, malah sana sini. Beda tuh ya. Sini situ.co. Kenapa sih .co? Company. Wow, oke. Bagus ini berarti tujuannya ke depannya. Iya kan, kita nggak tahu, siapa tahu nanti brand sini situ ya. Brand sini situ tuh akhirnya jadi company beneran yang mungkin ya bisa go public lah ya. Nah, tidak seru rasanya kalau kita tidak cobain kopinya Dika. Bagaimana Dik? Katanya tadi udah ada bawain kopi ya. Oke, untuk itu kami panggil peserta dengan nomor urut 03. Tidak boleh nomor. Oh iya. Dengan nomor urut sekian. Ini dia. Oke, terima kasih Mbak Putih. Makasih ya. Wah, ini kopinya silakan. Udah agak cair sebetulnya. Oh iya, nggak apa-apa. Kami memang sukanya mencairkan suasana. Ya, karena owner jadi nggak dikasih ya, maaf ya. Oh ada. Mestinya nggak usah. Iya, ini. Silakan. Oke. Mau pakai sedotan? Boleh. Oh iya. Kita langsung coba aja kali Kak ya. Oh, boleh. Gimana rasanya? Ini diaduk apa langsung diaduk? Oh, diaduk dulu. Ini tadi udah cair sebetulnya kan. Bentar ya, kita coba ya. Mana? Nggak ada. Nggak ada apa tuh? Nggak ada anunya. Itu kita kehabisan iya. cup yang sablon tadi. Oh, kehabisan. Iya. Mana? Nggak ada. Ini nggak ada. Nggak kehabisan. Berarti saking lakunya. Iya, alhamdulillah. Wih, iya. Ngomong-ngomong nih Dikan, tadi kamu ada bahas tuh ya soal perkuliahan. Kira-kira kamu ada niatan nggak sih buat kuliah lagi? Pastilah. Kayak aku tuh jeda, maksudku kayak kuliah tuh jeda dulu gitu. Ntar kalau udah mungkin daripada aku kuliah kayak nggak turun juga telat, mending jeda aja dulu terus lanjut lagi nanti. Oh, berarti kuliahnya itu tahun lalu ya? Tahun lalu. Ngobrol. Anak Dik, rasanya memang ada rasa kopi ya? Iya bang. Oh iya. Oke, ini buatan sendiri. Kopinya kopi sendiri juga? Iya, kopinya kopi sendiri. Oh, punya kebun? Enggak bang, kopinya beli. Maksudnya tadi esnya buat sendiri. Oh, racikannya nih. Oh iya ya, ke kopi ada racikan-racikan juga ya. Nah, tadi Dik kamu berarti usaha dari 18 tahun. Iya. Nah, teman-teman saya ini ada yang 18 tahunnya masih nggak berguna. Kamu sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Ya kan? Kayak Regina juga tadi udah mulai dari
SMA sempat Iya, sempat. sempat ini ya, usaha. sempat buka usaha. Kalian belajar nggak sih buka usaha tuh? Enggak sih. Autodidak sih, Bang. Kayak kalau Saya saya pertama kalinya yang ada di kepala nih, nah kan tadi enggak kalau saya kayak, karena kayak masa mungkin- kalau aku kan nggak gini buka usaha gitu kan nggak mungkin kan? enggak mungkin. Apa karena kalau dibilang aku nggak ada uang, nggak juga. Enggak juga sih. Nah, kenapa tuh? Kalau Kenapa sih kalian ketawa-ketawa? Iya. mungkin kalau saya lebih ke karena mungkin saya kebanyakan kerja di kedai-kedai orang, Bang. Jadi saya kayak ngelihat sistem anunya tuh kayak gimana, sistem jualannya tuh gimana, sistem manajernya gimana. Mungkin saking saya ngelihat itu jadi kayak autodidak aja dapat ilmu usahanya tuh. Tapi seberani itu, kan kamu nggak punya uang. Iya, Dik. seberani itu sih. Mental aja sih lagi, Bang. Oh iya ya. Nah, kayak kamu bilang tadi Regina, kamu punya usaha, sempat punya usaha, walaupun kayak ya hanya distribusi lah ya. Iya. Tapi kan suatu paling gampang deh modal kan. Oh, iya. Iya, modal. Money, iya kan? Butuh uang. Terus siap rugi. Iya, siap. Gak mungkin dong Iya. setiap hari laku, ya kan? Atau misalnya kayak paling gampang deh es batunya habis, tapi penjualan apa namanya per cupnya nggak nutup Nggak gitu kan, nutup. pasti ada kan, maksudnya pasti ada lah ngalamin yang kayak gitu Iya, kan. iya, Nah, iya. kalian memang siap udah untuk rugi? Siap sih, Bang, karena kayak Si Regina kayak siap aja. Tapi memang udah siap, maksudnya ya aku usaha nih ya bakal rugi, bakal ada ruginya. ya itu pasti bakal ada rugi ya, cuman balik lagi ke kita kayak apa kita ngenanggulanginya nih supaya kita nggak rugi gitu. Nah, kayak kita cari inovasinya terus supaya kedai kita tuh rame terus Nah, gitu, ngobrol-ngobrol kreatif planner. Jadi saya nih, Mm-mm. atau kayak Regina bilang lah kan, tadi memulai usaha karena di sana itu laku ternyata yang seperti itu. Nah, Dika, pengusaha kopi yang dijual sini situ. Yang dijual sini situ. Yang dijual kopi. Yang dijual kopi. Apa yang membuat saya harus membeli kopi Anda? karena enak, Bang. Saya jamin enak. Aduh, sorry guys, sorry ya. Wih, sumpah Dik sudah ketahan di sini. Sudah tinggal. Tapi saya juga sepede itu, Bang. Serius. Karena enak. Saya jamin. Ini enak nggak? Nih. Dah. Tapi ini udah agak cair sih. Aku juga mau, makanya ini sudah mau keluar semua Dik, tapi aku berhasil nahan karena aku bisa nahan kan. Jadi kamu yakin kopimu ini enak? Yakin banget, Bang. No, nggak ada ya di sini yang bisa. Atau ada yang nggak dibuka, ada yang belum dibuka, ada yang belum dibuka. Ada yang belum. Mic-nya agak di ini sedikit. Nah, agak di kedepanin sedikit. Nah, ternyata Dika jangan dimakan Dik, jangan terlalu dekat juga. Nanti ada yang belum dibuka, ada yang belum dibuka nggak? Ada. Siapa yang belum merasain? Siapa yang belum ngerasain? Ini testimoni jujur deh, testimoni jujur. Ini Siapa yang kesombongan seorang Dika mengatakan kopi enggak, yang itu nggak bisa. Bang. Itu lebih ke PD lah. Iya, oh iya. PD, Bang. Itu yang dibutuhkan dalam jiwa entrepreneur. Iya, itu. PD, Bang. Silakan, diaduk. Daduk. Diaduk, jangan pakai tangan, Mbak. Iya. Coba. Padahal kan itu kopi. Kasih apa? Susu, krim. Susu, creamer, sirup. Beres dong, semua orang bisa kan? Enggak gitu, Bang. Wih. Itu perlu ada takaran milinya, gramnya. Oh, beda-beda. Semua ada, Bang. Ya. Kamu Regina minum kopi? Aku pernah jadi barista juga di kampung. Oh, memang ini apa pekerjaan yang paling sering anak muda gemari. Anak muda banget. Paling Iya. anak muda gemari. Sama, Karena saya juga. karena gaul, Bang. saya juga nggak pernah. Sudah. Gimana rasanya? Kopinya sangat berasa dari kopi-kopi yang lain, ini paling beda. Oh. Wah, ini kopinya Karena es batunya cair aja. Coba tadi masih press. Oh iya Oh, nih, gitu. kan biasanya kan di barista-barista itu loh ada kopi robusta, arabica. Ah. Nah kalau ini pure arabica. Enggak. Jadi kalau itu rahasia enak aja. Oh enggak. itu lebih ke apa sih? Kayak lebih ke kita mikir anunya sih apa? HPP-nya tuh bahan apa harga. Wah, apa nih? Bahasa yang nggak ngerti nih. Enggak, HPP itu apa tuh? Harga modal lah, Bang. Oh, itu harga Misalnya modal. Kita hitung per cup gitu, harga modal per cup tuh berapa. HPP apa? HPP. Harga. Harga pokok penjualan. Ya oke, lanjut. Jadi- Saya nggak tahu nih. Kalau yang kamu bilang tadi Arabica, Arabica. Robusta tuh sebenarnya lebih ke tergantung kedainya sih. Iya.
mereka mau pakai robusta atau arabikanya sih. Kalau kamu kopi sobek? Enggak, kalau aku lebih ke misalnya kayak kopi susuan gini nih. Heeh. Nah, terus kalau aku pakaikan arabica, kopinya Kurang karena rasa kopi. arabica kan lebih asam dia karakternya. Saya nggak ngerti juga itu. Saya nggak, aku pernah dikasih kopi ini arabica ya, Arabica. Si arabica. Cobain nih bro, ini dari mana waktu itu? Ethiopia. Ethiopia. Semua Brasil. nyeruput seret. Terasa men kacangnya. Wih, terus aku nyeruput. Opo ini sama aja. Itu orang kopi aja Bang, ngerti Bang. Tapi Iya, enggak, ada ini gini, perbedaan. tunggu dulu men. Relate. Aku ngetes. Memang ini berdosa ya, mohon maaf ya, jangan ditiru ya. Jadi aku coba di arabica itu seduh. Tawarin. Mereka sepakat nih satu meja kacang. Terus aku ke sebelah katanya ada aroma buah-buahan, terus aku bilang ini kacang apa buahan yang bener nih. Nah itu aku sempat jadi kayak ragu, ini bener nggak sih apa kayak mengada-ada aja, memang ada rasa-rasa gitunya. Tapi ini terlepas dari ini ya, maksudnya memang penikmat kopi Iya, atau penikmat kopi. mungkin memang di akunya yang kurang lidahku nggak Iya. peka, mungkin Kalau karena itu sebenarnya itu terlalu jauh sih Bang. Karena ini Bang, itu tuh ngaruh sama sugesti kita juga ketika Tapi- kita minum kopi-kopi yang begitu tuh. Kopi kalian berdua bisa bedain Bisa. bisa arabica dan Robusta. Bisa. oh iya. Kalau di blend juga ada rasanya. Iya, kalau salah dia Bang. Robusta itu dia lebih pahit Iya, bang. dia lebih Tapi pahit. kalau arabica itu dia lebih asam. lebih asam. Kalau- Rasanya itu kalau diseruput. Nah kalau kopi sobek itu apa? Itu Arabica lebih- apa robusta? Lebih ke kopi injek sih tuh, kopi buah. Oh, makanya orang lebih suka yang dia lihat bijinya, kemudian di apa namanya? Aromanya juga Di beda. Iya. apa? Grinder. Sangrai, Grinder. the green. Iya, maksudnya biji kopi yang sudah diproses baru di green, Digiling kan? Iya, iya, sampai jadi bubuk itu. Iya, ya. iya. Itu kan kopi pabrikan semua Bang yang saset itu. Oh, enggak, maksudku makanya orang sekarang lebih suka lihat ada bijinya, Iya, ada dia bijinya, lihat, ada diproses, diproses. baru kemudian jadi bubuk, Jadi bubuk. diolah lagi gitu Iya, ya. Oh, jadi dia mendapatkan kopi yang benar-benar Yang berkualitas yang dan benar-benar kopi. Oh, gitu. Dan akhirnya diolah lah, terlahirlah Iya, produk terlahirlah jadi ini. es. Nah, balik lagi ke tadi. Udah untuk rugi nih. Kita bahas untuk rugi. Jadi kamu tahu ada resiko kerugian kan di sini. Iya. Nah, terus ngatasinnya gimana tuh? Apalagi masih muda kan. Kalian nggak takut terlilit utang sama? Apalagi banyaknya Pinjol. kedai di sini ya kak ya. Iya. Perkopian tuh banyak banget. Puh. Pasti nanti Kita ya, bahas ke pasti kota sebelah deh, ya. Iya. Itu kan. Iya, Samarinda. Tapi terlepas mungkin saya nggak tahu ya, mungkin pasarnya memang bergeraknya sangat cepat. Iya. Ya kan? Karena mereka dibantu dengan populasi dan lain-lain. Cuman kalau kayak di Tenggarong, kan Dika di Tenggarong ya, Iya. utamanya ngelihat pasarnya tuh gimana? Kalau saya ngeliat pasarnya lebih ke gini sih Bang. Karena Tenggarong nih bukan disebut belum bisa disebut kota. Betul. Karena Tenggarong Ini masih disclaimer, mana kameranya? Ya disclaimer juga ya. Jadi banyak memang ini bukan mau ini ya, bukan mau menggurui ya, tapi memang betul kita ini hanya sebatas kecamatan. iya sebenarnya. sebatas kabupaten. dan Cuman kecamatan. ekspektasi kita cukup besar ekspektasi dan kita kalau besar. dibandingkan dengan kabupaten yang lain hampir se-Indonesia loh ya. Iya. Nih, kabupaten kita ini termasuk yang termaju. Iya. Nah, makanya sehingga mindset orang-orangnya sering lupa kalau sebenarnya kita ini masih kecamatan yang induknya kabupaten Iya, seperti iya. itu. Lanjut. Nah, terus saya ngeliat pasarnya kayak Tenggarong nih bukan kota yang kayak Samarinda gitu. Karena ya masih belum terlalu kota, jadi mungkin masih proses menjadi kota. Mungkin Tenggarong ini masih proses menjadi kota. Terus saya lihat anak-anak mudanya tuh kayak, kalau anak Tenggarong kalau hiburannya apa Bang? Soalnya kalau malam paling mentok-mentok nongkrong ke kopi shop. Jadi menurut saya usaha kopi shop di Tenggarong tuh udah prospek banget. Karena lagi lagi mencari jati diri kota ya lah. Berarti Tenggarong nih. jatuhnya karena belum banyak tempat hiburan yang modern misalnya. Iya. Akhirnya coffee shop adalah tempat hiburan yang paling gaul. paling hits lah saat hits, ini. paling ya. gaul. Terlepas dari orang-orangnya ngerti atau enggak masalah perkopian gitu Iya, kan. iya. Oke. Nah, terus ke depannya nih Dik. Atau mungkin kayak Regina nih kan, dia kan agak bego nih kalau usaha nih. Enggak maksudnya agak awam masih kayak gitu. Iya. Nah, Menye-menye masih. jadi ke depannya
mau kemana nih dibawa sini situ? Apakah mau dibikin? Saya mau bikin pabrik bang. Waduh, Ke itu. depannya nih Ya. mungkin Atau ada mudahan target atau ada semoga rencana? udah ada target sih bang nih, part 3-nya sini situ udah. Sudah mau bikin udah, yang ketiga? udah konsep. Kalian sih yakin itu? Saya yakin itu bang, Berarti yang kedua nih laku ya? laku banget. Oke, kita nggak Alhamdulillah. usah datang ke sana ya, biar kita. Nggak. Tapi aku pernah ke Iya, sana. iya, iya. Dan lucunya di Tenggarong mungkin masih belum banyak ya konsep itu ya. Iya, nah itu Konsep tempat semua saya sendiri yang konsep bang, dari bangunan, pokoknya nggak pakai apa-apa kemarin, nggak pakai teknik sipil, nggak pakai jadi konsep sendiri, cari tukang sendiri, belanja sendiri, bahan-bahan dan anunya. Berarti tatanya sendiri juga. Tatanya sendiri juga. Bareng 4 orang tadi. Iya, Nah itu udah gini. Jadi tapi nggak berkelahi ya. nggak berkelahi sih. Nggak ada Karena cekcokan. nggak Kalau ada. kelahi gimana dong kalian bagi-bagi uangnya? Nggak pernah sih kelahi cuma Nggak karena pernah. udah berempat tuh udah temenan lama banget Oh. bang, udah dari mungkin kelas 1 SMP, dari kelas 1 SMP. Ngomong-ngomong berempat ini cowok semua. Cowok semua. Oh nggak ada Nggak cinta ada. lokasi. Nah, karena bahaya kalau ada cewek. Saya Bang. tahu itu pertanyaan Regina kemana. Nah jadi, oke, kedepannya mau bikin yang ketiga. Iya, udah ada nih project part 3-nya udah. Ini terlalu udah. cepat nggak sih? Sebenarnya terlalu cepat, cuman saya yang terlalu ambis mungkin ya. Ambis itu apa? Mungkin terlalu menggebu-gebu. Semangat. Ambisius. Iya, ya. ambisius. So, Eh, ini beda generasi, beda Iya, generasi. nggak ada ini ya. Nggak nggak ada. Jadi mungkin, nah tapi udah diperhitungkan. Belum sih, belum diperhitungkan, cuman Pengennya. udah konsep udah ada gitu nah. Oke. Udah Matang lah ya. matang lah. Cuman tinggal nunggu diperhitungkan eksekusi ya, aja. tinggal di action. Niatnya itu maksimal kafe yang mau dibangun itu berapa? Sebanyak-banyak seluruh Indonesia. Oh, ada niat untuk ekspansi Iya. juga. Kedepannya bakal ini sih bang, project saya itu bakal buka franchise. Jadi ada yang mau beli franchise, kayak sistem franchise pada umumnya bang. Cuman franchise kopi, karena Ah. franchise kopi masih jarang. Masih jarang ya. Karena ini udah mendekati waktu ini udah gini-gini orangnya. Tapi Iya. kita agak panjangin sedikit. Dik, apa tadi yang mau aku tanya ya? Kan kamu ke depannya mau seperti itu. Iya. Boleh ini aku mau mengkampanyekan sih, mungkin ada teman-teman nanti yang nonton juga. Sekarang apa yang kamu nikmatin dari hasil usaha? Sudah nikah? Belum bang. Oh, Belum bang. Kirain, ya saya sudah nikah dan saya berhasil jadi punya modal nikah sendiri, bukan? Jadi apa nih? Berarti ada pacar. Enggak. Nggak ada juga. Nggak ada juga. Regina dari tadi ini banget ya. Sudah ada perempuannya, ada ceweknya di kalian berempat itu. Ini sudah punya pacar. Ini ya. Tapi nggak apa-apa, bisa diprospek juga. Iya. Nggak apa nih yang akhirnya maksudnya kayak bilang ayolah berusaha lah. Maksudnya ini nih yang bisa Kayak, aku nikmatin akhirnya sekarang. Udah lebih stabil dong kamu. Ya udah kayak udah lebih stabil aja bang, kayak nggak kan anak-anak muda kan pasti masih ya kan pada umumnya masih minta duit orang tuanya gitu ya. Kalau kamu apa ya udah bisa cari uang sendiri, mungkin nggak pernah nggak pernah ngerasain minta uang ke orang tua lagi Jadi sih. kamu sudah tidak jadi beban keluarga. Alhamdulillah bang. Wih. Ini semua beban keluarga nih. Beban keluarga dan beban masyarakat malah. Enggak bercanda. Oh, tapi aku respect anak-anak muda sekarang, gimana ya aku bilang? Apakah karena kemajuan teknologi atau apa, tapi anak-anak muda sekarang tuh jauh lebih apa ya, untuk melihat prospek jauh lebih bagus. Kalau dulu memang skop usaha yang agak sulit. Tapi karena ini luas, tapi syukurnya bisa dimanfaatkan oleh anak-anak muda seperti dua orang ini. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Oke teman-teman. Jadi terima kasih Regina, terima kasih Dika. Terima kasih Regina, terima kasih Dika. Jadi teman-teman, itu tadi obrolan kita bersama co-host Regina dan Dika. Jadi ya harapan ke depannya, tadi Dika udah cerita dimulai dari nol, bahkan hanya kebetulan saja ada kawan yang berani menginvest. Lalu kemudian ya tidak semua orang juga. Ya saat ini kalau misalnya ada orang yang di sebelah aku punya banyak uang, juga belum tentu Ya, belum kan tentu, aku Bang. mau karena gitu kan. butuh mental yang besar. Nah, jadi seperti itu, jangan pernah takut untuk ngambil resiko Iya, karena jangan takut. hidup ini penuh resiko. Iya. Nah, terus sekarang Dika sudah tidak minta-minta uang lagi, alhamdulillah ke orang tuanya, sudah berjalan setahun lebih, bahkan mungkin sebelum-sebelumnya juga seperti itu, ya walaupun tetap ada sesuatu yang dikorbankan atau Iya, pengorbanan, ya kan? Artinya sesuatu yang mahal itu tetap selalu ada pengorbanannya. Nah, jadi ya kita doakan semoga Dika nanti bisa melanjutkan kuliahnya, akhirnya bisa Amin. jos Amin. lagi. Ya, Dan amin. mungkin itu dari kami.
di obrolan kita di Creative Planner Podcast kali ini, dan harapannya ke depannya semakin banyak anak-anak muda seperti Dika dan kurangin anak muda seperti Regina. Ya. Nggak bercanda. Regina juga oke sih, karena dia kayaknya sudah berniat untuk kembali membuka usaha aksesorisnya. Aksesorisnya. Ya harapannya semoga anak-anak muda asli. Aku tetap nyebutkan anak-anak muda asli dulu deh ya, supaya karena sebentar lagi IKN masuk, ini sudah pengembangan di mana-mana apa segala macam. Semoga kita tetap akhirnya bisa bersaing, bahkan mungkin kita akhirnya bisa jadi tuan rumah yang baik di tanah kita sendiri. Luar biasa. Saya Reno Dali pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya Creative Podcast. Creative Planner Podcast. Dadah, tepuk tangan. Terima kasih Dika. Terima kasih. Terima kasih.